Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Karya Berkah Texindo Official yang membahas tentang permasalahan seputaran pada forklift. Nah, kali ini kita mempunyai permintaan untuk perbaikan forklift Toyota. Nah, kendala dari customer katanya ini kampas kopling masih tebal, matahari juga masih tebal, tapi ketika dipakai dia kurang tenaga kayak yang habis kampas koplingnya. Nah, kali ini kita akan mencoba menyetel bagaimana caranya supaya si tenaga ini bisa bagus lagi. Untuk itu tonton terus videonya. Jangan lupa sebelum nonton videonya untuk support channel kami dengan cara like, subscribe, dan share video ini agar kami tetap semangat dalam memberikan edukasi tentang permasalahan pada forklift. Nah, oke kawan-kawan, kita langsung saja ke tutorial videonya bagaimana cara menyetel kopling. Sebelum kita menyetelnya, kita buka dulu cover atau penutup bagian koplingnya. Nah, keempat baut ini kita coba lepas dulu. Nah, setelah covernya terbuka, nah penampakannya seperti ini. Kita udah coba cek kampas koplingnya masih bagus, terus mataharinya juga masih bagus, tapi kendalanya ini kalau misalkan dipakai dia gak ada tenaganya kayak yang habis kampas koplingnya. Mohon maaf sebelumnya kawan-kawan, untuk cara penyetelannya gak saya videoin karena kendala keterbatasan orang, jadi kita susah untuk memvideokannya. Nah, saya tandain ini baut buat penyetelannya yang saya tandain warna putih ini. Nah, cara untuk menyetelnya itu kita lepas dulu baut 10, baut penguncinya. Nah, jika baut 10 itu terlepas, maka kita bisa langsung mulai menyetelnya. Itu kan ada mur 17. Nah, itu mur 17 itu mur buat penyetelan dekrup supaya cengkramannya lebih kencang lagi. Nah, ini kan gejalanya itu si forklift gak ada tenaga, berarti kita nyetelnya itu dikendorin lagi si mur 17 nya, si mur penyetelannya kita kendorin berlawanan arah jarum jam. Nah, cuma untuk penyetelan ini kalau misalkan ini kan ada 3 baut semuanya. Nah, kalau misalkan yang satu dikendorinnya 1 atau 2 putaran, nah yang lainnya juga harus sama. Karena kalau misalkan putarannya beda atau penyetelannya beda, nanti si dekrup nempel ke kampas koplingnya nggak rata. Untuk itu kalau dalam penyetelan harus benar-benar sama ya. Kalau misalkan yang satu di setelnya 1 atau 2 putaran, maka yang lainnya juga harus sama 1 sama 2 putaran juga. Kalau dirasa penyetelan udah cukup, maka kita coba dulu untuk dioperasikan. Kalau misalkan tenaganya udah oke, ya berarti penyetelannya udah cukup. Cuma kalau misalkan tenaganya masih kurang, maka kita bisa lakukan ulang penyetelannya. Si murnya nyoba dikendorain lagi sampai benar-benar kita mendapatkan tenaganya yang lebih bagus lagi. Nah, cuma kalau misalkan untuk penyetelan ini kita rekomendasiin kalau misalkan si kampas koplingnya masih benar-benar tebal ya. Kalau misalkan si kampas koplingnya udah tipis, mending ganti aja daripada disetel. Soalnya kalau misalkan kampas kopling sudah tipis terus kita paksain disetel di dekrupnya, maka nanti si kampas kopling udah habis. Nah, nanti besi ketemu besi. Kalau udah kayak gitu, nantinya kerusakannya malah terjadi ke spare part yang lain juga. Si dekrupnya bisa rusak juga, terus si flywheelnya juga bisa kena. Nah, jadi kalau misalkan si kampas kopling udah tipis dipaksain di setel dari dekrupnya, nah nanti untuk penggantiannya malah makin ngerambat kemana-mana. Jadi saran dari saya kalau misalkan si kampas koplingnya udah tipis, maka mending diganti aja dengan yang baru. Yang di setel ini
penyetelan ini hanya untuk gejala kalau misalkan gak ada tenaga tapi kampas kopling masih pada bagus. Nah, baru bisa disetel. Nah, ini penampakan baut buat penyetelnya. Saya coba zoom agar kawan-kawan bisa melihatnya dengan jelas. Nah, mungkin sekian dulu untuk tutorial cara penyetelan kopling yang gejalanya itu kampas kopling masih bagus tapi tenaganya gak ada kayak yang habis. Nah, itu cara penyetelannya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar kami terus semangat dalam berbagi ilmu tentang permasalahan pada forklift. Sekian dulu kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.